Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom. Yang merasakan sukacita hari ini, kita sama-sama lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kau Bapa yang sangat baik, Kau Bapa yang sangat-sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa akan kami balas setiap kebaikan Tuhan? Hanya Kau yang luar biasa bagi kami Tuhan. Bapa, berhadiratlah Tuhan di tempat ini Tuhan.
yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang kepadamu mengucap syukur karena satu minggu lagi Engkau memelihara kehidupan kami. Hari ini, pada hari Sabat, hari perkenanan, di mana hari Engkau memberkati kami, dan hari di mana kami beristirahat adalah suatu kesempatan yang baik di mana kami bersekutu dengan Engkau. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkau Allah kami yang memelihara hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Teruslah Engkau bekerja seperti apa yang Kau mau, dan kami umat-Mu siap melakukannya, karena kami percaya setiap rencana-Mu, setiap kehendak-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Demikian juga sampai saat ini kami percaya Engkau masih punya banyak rencana dalam hidup kami. Siapapun kami, apapun keberadaan kami, bagaimanapun kami berhadapan dengan Engkau, ketika kami datang kepadamu, kami percaya Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau bahkan sangat bersuka cita. Justru Engkau yang mengundang kami, seperti Engkau berkata, marilah kepadaku, Engkau yang letih, yang lesu, dan berbeban berat. Dan seterusnya Tuhan, inilah kami. Kami datang kepadamu, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Biar kiranya segala sembah, puji, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik tim IT, kah, main musik, singer, song leader. Engkau memberkati Tuhan. Demikian juga setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin supaya kami bersekutu, karena Engkau ingin memberkati kami. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Firman yang mengubahkan, firman yang menyucikan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, firman yang menghiburkan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau kenal kami secara pribadi, dan Engkau berbicara langsung kepada kami, karena Engkau yang tahu persis setiap keadaan kami ketika kami datang dan memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Pasti sukacita. Ya, walaupun banyak masalah, tetapi Tuhan berikan kita kemenangan. Kalau kita masih ada, dan hari ini kita bisa berkumpul, ya baik bersama dengan keluarga atau sama teman, ya dalam satu media ini pun, kami percaya Tuhan menjangkau setiap kita, karena Tuhan itu tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Dia bisa berbicara langsung kepada kita pribadi lepas pribadi. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan baca dulu satu ayat. Matius pasal 3 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Satu ayat ini sudah cukup memberikan kita kejelasan. Jadi dikatakan alat penampi sudah di tangannya, dia siap membersihkan pengirikannya, lalu ditampi yang mana yang gandum, yang mana yang debu gitu ya. Yang gandum tentu masuk dalam lumbung, yang debu dikumpulin lalu dibakar di dalam api. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah suatu penampian, pemisahan gitu ya. Jadi awalnya kan berkumpul gandum sama debunya jadi satu, tapi pada akhirnya harus ada
penampian, suatu keadaan. Kalau dalam kehidupan kita, dalam suatu ujian gitu ya, diuji dulu baru bisa ditentukan gitu. Itu juga gitu, ditampi dulu baru kelihatan gitu ya. Halo, ujian, aduh, yang namanya ujian pasti isinya capek, melelahkan, stres kadang-kadang juga begitu ya. Namanya juga ujian. Beda dengan piknik, beda dengan apa sih, pelesiran gitu ya. Ujian dan pelesiran beda. Kalau ujian kan tegang, kalau pelesiran itu jalan-jalan gitu ya, happy-happy. Nah ini ujian. Hidup juga ada ujian, sekolah juga ada ujiannya juga. Coba anak-anak kita emang langsung ya, wah begitu masuk TK langsung kelas 6 ya, habis kelas 6 langsung tahun depan kuliah. Begitukah? Tentu tidak ya, harus ada ujian sehingga bisa ditentukan sampai di mana gitu. Demikian juga yang apa yang dikatakan alat penampi sudah ada di tangannya, artinya akan masuk dalam suatu keadaan di mana diuji, di mana harus bisa ditentukan siapa dan apa gerangan gitu ya. Jadi masa penampian, kalau tadi dikatakan gandum dan debunya gitu. Jadi yang tentu yang gandum yang akan diambil. Nah masa penampian ini ya bukannya sesuatu yang enak ya, dalam suatu keadaan seperti sekarang pun ya itu dalam suatu penampian akan kelihatan apakah satu pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau satu pribadi yang ikut-ikutan gitu ya, ya boleh ada boleh enggak lah daripada enggak gitu, atau memang mempercayai dengan sepenuh hati lalu melakukannya akan kelihatan gitu ya. Beribadah itu bisa bareng loh, sama-sama, apalagi kalau yang pakai seragam, misalkan baju putih semua, wah sama gitu. Duduknya bisa berbaris sama, angkat puji-pujiannya, wih bisa sama. Tetapi di hadapan Tuhan itu semua terlihat. Kita belum bisa melihat, tapi nanti kita akan melihat hasilnya setelah diuji, setelah ditampi dalam masa penampian akan kelihatan. Nah saudara ini yang mana? Wah tentunya kita kalau ibarat ditampi kita gandum dong ya, gandum akan masuk dalam lumbung istilahnya, atau debu jerami yang masuk dalam perapian yang tidak terpadamkan, ya enggak lah. Itu sebabnya hidup itu kesempatan, bukan cuman asal hidup, tetapi harus kau pikirkan sesuatu yang benar-benar bersifat kekal. Kau harus buat kebaikan, sebab Allah sudah berbuat kebajikan kepada kita, dan jangan sampai kita nggak sadar itu. Kalau kita sudah sadar, itu sebabnya kita harus buru-buru bertaubat ya. Ada kesempatan ini ya, kalau itu kan bertobat lalu dibaptis dengan air toh, itu baptisan pertobatan bukan? Lalu kalau sudah selanjutnya kita menjadi lebih dewasa, lebih mengerti tentang rencana Allah, lalu kita dibaptis lagi, dibaptis dengan Roh Kudus, dibaptis dengan api. Firman Tuhan berkata begitu bukan? Menandakan kita akan semakin dewasa sampai kita melewati masa penampian itu, dan ternyata kita adalah gandum, bukannya debu jerami yang akan dibakar. Jadi itu adalah kesempatan sebelum masa penampian. Ininya nih udah di tangannya, nyanya itu huruf besar, artinya Tuhan itu udah siap banget nih dengan keadaan sekarang, dengan kesulitannya. Dan bukan tidak mungkin kesulitan membuat iman jadi gugur,
Bukan tidak mungkin kesulitan membuat perangai jadi berubah. Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan kaget loh. Bu ibu nih, yang biasanya suaminya itu manis, ramah gitu ya, yang apa kabar, kamu baik gitu ya. Wah, tiba-tiba suatu ketika engkau disentak gitu ya, lalu dia jadi keras, kasar. Engkau jangan kaget, jangan langsung nangis ya. Kau harus sadar tuh, mungkin keadaan di luar, mungkin di tempat pekerjaannya, sehingga bisa terbawa juga, walaupun sebenarnya dia tidak ingin. Bisa merubah perangai seseorang. Keadaan yang sukar juga bisa. Kalau engkau tanyakan mereka yang ada di jeruji itu, ya mungkin ada yang namanya si Lukas atau Yohanes gitu ya, maaf ya, di sini nggak ada. Yohanes, emang kamu kenapa sih bisa begitu? Apa cita-citamu seperti itu sehingga kau sekarang ada di balik jeruji begini? Kalau kau tanya begitu, dia pasti jawab, tentu bukan cita-citaku, namun aku terpaksa. Misalnya begitu ya. Jadi keadaan bisa merubah. Itu sebabnya ini kesempatan. Kalau kita belum siap, cepatlah berubah. Cepatlah kesempatan itu, karena alat penampi sudah di tangannya. Suatu keadaan ya. Kita baca dulu satu ayat ya, dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang itu tahan uji, ia akan mendapat upah. Udah sampai di situ saja. Ya, sampai di situ saja pembacanya. Kita sudah paham bukan? Jadi dasarnya itu tidak ada dasar lain. Kalau yang namanya keselamatan itu Yesus Kristus, karena dia yang membuka jalannya. Dia yang berkata, percaya kepadaku, engkau akan selamat, dan seterusnya. Dasarnya, basicnya, kalau bangunan, pondasinya itu harus dasarnya iman di dalam Kristus. Kalau bangunan, pondasinya itu harus kuat, harus kokoh. Dan pondasi itu nggak kelihatan. Kau lihat gedung nih ya, kau lihat gedung, kau nggak akan lihat pondasinya di bawah. Pondasinya nggak kelihatan. Padahal itu juga paling penting gitu ya. Karena kalau pondasinya nggak kuat, roboh. Jadi kalau pernah suatu ketika membangun ada satu gedung ya, karena saya insinyur, membangunnya 3 lantai, tapi izinnya minta 5 lantai. Jadi pondasinya berapa? 3 lantai? Tidak, pondasinya bikin untuk 5 lantai, walaupun sekarang 3 lantai. Jadi kalau nanti mau ditambahkan udah siap. Jadi itu harus kuat gitu, harus kuat. Dan pondasi itu udah diuruk, nggak kelihatan. Yang kelihatan atasnya. Dikatakan satu bangunan ya, ibaratnya nih, apakah dari emas, dari perak, dari kayu, dari jerami, dari apapun, terserahlah. Atasnya terserah. Yang penting bawahnya, basicnya adalah Yesus Kristus. Nanti kalau satu waktu teruji ya, dia mau bangun dari emas, dari perak, dari kayu, jerami. Nah, ujiannya itu seolah-olah seperti api membakar. Kalau yang kayu, jerami ya kita tahu lah ya, kita tahu bukan, habis. Tapi kalau yang emas, dia akan lebih murni, dia akan terlihat, dan dia tetap kokoh, karena dasarnya itu nggak ada dasar lain, kata Rasul Paulus di dalam Korintus tadi.
Nggak ada dasar lain selain Yesus Kristus. Dan kalau tahan uji, bukan cuman orang, wih hebat, kau keren gitu ya, wih kau mantap, kau berhasil tahan uji. Bukan cuman dielu-elukan, tapi dikatakan akan dapat upah. Upahnya apa sih? Upah terakhir dari kehidupan apa? Hidup yang kekal. Memang Tuhan pelihara kita waktu kita di dalam dunia, kebutuhan kita. Tuhan Yesus juga perhatikan waktu si Petrus, Petrus, apa kau dapat ikan? Apa ada lauk pauk? Ya elah guru, udah semalam-malaman aku menjala ikan, kagak ada ikan satupun yang aku tangkap. Kata Yesus, ya udah, ayo kita ke seberang, agak dalam dikit deh. Itu artinya bahwa Allah, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus bukan cuma memperhatikan soal keselamatanmu di surga doang, oi, tapi juga Dia urusin soal perutmu, soal ekonomimu, ya. Jadi balik lagi, ketika masa penampian satu ujian, lalu Rasul Paulus bilang dasarnya adalah Yesus, harus kuat, dan kau harus bangun dengan sesuatu yang tidak hancur bila diuji dengan api. Artinya kerjakan sesuatu yang tidak fana, kerjakan sesuatu untuk yang kekal. Terakhir Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terakhir, doa dengan iman, dengan percaya, lalu urusan sakit sembuh, dosamu diampuni, dan banyak hal lain. Artinya dengan iman, dengan doamu, engkau akan dapat melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Jadi masuki masa penampian, bilang Tuhan, mari bersama-sama dengan aku kita jalan, kita berangkat sampai ketika di dalam penampian itu dan kita berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau masih berkenan di mana kami bisa bersekutu, merasakan hadirat-Mu. Demikian juga Engkau berbicara kepada kami untuk kami selalu waspada, untuk kami mengerjakan hal-hal yang rohani, hal-hal yang abadi, yang kekal, dan semuanya itu adalah Engkau yang memberikan kami kekuatan. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan segenap aktivitas kami sepanjang minggu yang akan kami lewati. Berikan kami kekuatan, yang berniaga, yang berdagang, yang bekerja di tempat pekerjaan, atau juga anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, atau yang sudah tidak bekerja sekalipun, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau masih terus yang memegang kendali atas hidup kami. Engkau Allah yang kekal, Engkau adalah Bapa yang mengasihi, dan Engkau terus bersama dengan kami sepanjang kami di dunia ini sampai kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih buat hari ini.
Terima kasih buat kesempatan ini. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Seperti hari ini Tuhan, pada hari Sabat ini kami bertemu dengan Engkau secara pribadi, dan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat segala berkat-Mu, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, saat kami berkumpul, saat kami memuji Engkau, saat kami mengucap syukur, dan saat Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukannya bagi kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, dengan sukacita, terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang